damai yang padaku. Damai yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meski dunia goncang, takutku tiada, karena damai Tuhanku punya. Damai yang diberinya amat mulia. Damai yang membuat bahagia. Tuhan besertaku panjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Jiwaku bersujud sambil memuji Dia. Damaiku bertambah-tambah. Duka hilang lenyap, terbit lagi rangku. Hidup dalamnya sangat indah. Damai yang diberinya amat mulia. Damai yang membuat bahagia. Tuhan besertaku panjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Damai yang diberinya, damai yang diberinya amat mulia. Damai yang membuat bahagia. Tuhan besertaku panjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Amin, puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus harapan kita. Damai yang Tuhan berikan pada kita, tidak ada yang dapat mengambilnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas damai sejahtera Tuhan yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami atas kemurahan hati-Mu. Biarlah kami sambut pagi hari yang indah ini Tuhan dengan penuh syukur kepada Tuhan.
Dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus meneguhkan hati kami, menguatkan kami semua. Kami bersyukur semua saudara seiman kami, anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan kami kekuatan dan juga tetap kami setia kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Iya. Oke, saya minta tolong di mute dulu semuanya ya, supaya iya. Oke, terima kasih. Tadi sedikit ada salah pencet tadi, hostnya pindah ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Oke, kembali kita bersyukur kepada Tuhan ya pada pagi hari ini. Kita melanjutkan lagi pembelajaran kita, perenungan firman Tuhan dari kitab yang sangat luar biasa ya, memberkati kita semuanya. Dari kitab Roma pasalnya yang ke-9 ya, Roma pasal 9. Kita akan membaca satu ayat saja ya, ayatnya yang ke-20 saja ya. Sebab kemarin juga kita sudah membaca bagian ini, dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Roma pasal 9 ayat 19 ini lagi berbicara kepada kita ya. Dari apa yang sudah kita bahas kemarin, kita akan lihat lagi bagian yang menekankan kepada kita bagaimana kalau kemarin kita sudah melihat bahwa supaya kita diajak untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dari bagian ayat ini juga kita akan mengambil satu judul atau tema, yaitu jangan bantah Tuhan ya, jangan bantah Tuhan. Ayatnya yang ke-19 Roma pasal 9. Dikatakan sekarang 19 dan 20 maksud saya ya, 19 dan 20. Baik, saya baca ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya, kehendak Tuhan. 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap kita ingat bahwa Roma pasal 9, 10 dan 11, pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu adalah berbicara tentang bangsa Israel dan keadaan mereka, ya, keadaan bangsa Israel dan masa depan mereka di hadapan Tuhan. Dan kita sudah membahas beberapa kali bahwa kita lihat sebagian besar dari umat Israel, bangsa pilihan itu tidak menerima, tidak mempercayai dan tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, di mana kehendak Allah adalah supaya mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai umat pilihan dijadikan saluran berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus memberikan satu teguran sebenarnya ya, teguran yang keras sekali dengan menggambarkan
bagaimana sikap daripada orang-orang Israel ini kepada Tuhan, di mana mereka sering sekali berbantah dengan Tuhan, membantah apa yang Tuhan katakan pada mereka, ya. Dan itu yang menjadi satu keheranan, ya. Kenapa keheranan? Seharusnya mereka merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu sayang pada mereka, ya. Tuhan begitu memperhatikan hidup mereka, tetapi mereka sendiri sering salah paham dengan Tuhan, salah mengerti, ya, maksud Tuhan, keliru memahami sehingga susah mereka untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup mereka. Nah, mari kita lihat dulu di Roma pasal 10, ya, gambaran bagaimana orang Israel ini dikatakan bahwa mereka itu suka membantah Tuhan, ya. Roma pasal 10. Kita lihat dulu Roma pasal 10 ayatnya yang ke 16, ya. Jadi sikap mereka membantah Tuhan itu adalah merupakan bukti ketidakpercayaan mereka kepada Allah, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21, ya. Ini deskripsi gambaran daripada orang-orang Israel dari dulu selalu ingin membantah Tuhan, ya. Dan aneh juga, ya. Tuhan kok bisa mereka bantah gitu, ya. Tuhan kan selalu benar. Nah, kita lihat ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu, ya. Kabar baik, kabar sukacita, ya, untuk bangsa Israel. Tentu ini adalah pemberitaan daripada nabi-nabi tentang kehendak Tuhan untuk mereka, ya. Tapi dikatakan tidak semua menerima kabar baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, ini Yesaya bertanya kepada Tuhan, ya. Saking dia ragu dengan orang-orang Israel ini, karena mereka bertubi-tubi menolak firman Tuhan dan mereka mengeraskan hati mereka, ya. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini Paulus secara khusus memberikan satu penegasan kebenaran yang berlaku saat ini. Ya, yang berlaku saat ini maksudnya tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mempelajari kegagalan daripada bangsa Israel itu menjadi satu pelajaran, warning buat kita saat ini supaya kita tidak melakukan hal yang sama, supaya kita tidak mengalami hal yang sama dengan mereka, karena kita punya kesempatan untuk belajar menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran. Nah, ya. Jadi orang Israel itu, Yesus katakan bahwa mereka selalu membantah apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan nabi-nabi kepada mereka, sehingga sampai pada akhirnya dikatakan biarlah mereka mempunyai telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, gitu, ya. Nah, sayang sekali tidak dipergunakan berkat yang daripada Tuhan, kelengkapan yang Tuhan berikan kepada mereka tidak dipergunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka, untuk meresponi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya?
Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Nah, tentu kita tahu ini karena orang Yahudi itu ada tersebar di berbagai negara, ya, di berbagai bangsa-bangsa. Mereka tersebar, ya, dan mereka juga membawa kitab suci mereka. Nah, sehingga bangsa-bangsa lain di mana mereka tinggal, ya, di Italia, di Arab, ya, dan sebagainya, tentu mereka pasti diketahui oleh orang-orang masyarakat di sekitar mereka bahwa mereka adalah orang Yahudi dan mereka mempunyai kitab suci, dan di sinagog-sinagog mereka selalu membacakan hukum Taurat. Jadi sudah sampai kemana-mana suara mereka, ya, suara daripada orang Yahudi ini membacakan kitab Taurat. Ya, memang dari situ kelihatannya luar biasa, begitu ya. Nah, tetapi kita lihat ayat 19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ya, maksudnya apakah mereka mengaminkan, ya, firman Tuhan yang mereka bacakan atau yang mereka perdengarkan, yang mereka bela, begitu ya, di hadapan bangsa-bangsa lain, begitu. Apakah mereka itu menanggapinya, meresponnya dengan positif, begitu ya. Nah, secara khusus ini mengenai janji kedatangan daripada Mesias, Yesus Kristus ke tengah-tengah mereka, ya. Kita lihat. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, itu dia. Jadi rupanya dalam pengalaman perjalanan bangsa Israel ini, ya, justru orang-orang dari bangsa lain yang malah terkagum-kagum dengan firman Tuhan, ya, bukannya mereka yang lebih taat, tapi malah bangsa-bangsa lain yang tidak diperhitungkan yang menjadi orang-orang yang meresponi dan yang menerima, yang mempercayai kebenaran firman Tuhan itu, ya. Jadi itu bisa misalnya kita lihat kan seperti Rahab misalnya, ya. Rahab itu perempuan Jericho, ya, yang menyembunyikan dua pengintai. Ya, itu kan sebenarnya dia orang dari bangsa lain, nggak mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, ya. Tapi justru Rahab itu menjadi salah satu contoh dari bangsa lain yang meresponi kehendak Allah dan yang beriman kepada Tuhan yang benar, sehingga dia dipakai oleh Tuhan menjadi contoh, ya, contoh orang yang taat kepada Tuhan. Ya, ironis gitu ya, terbalik gitu. Harusnya orang Israel yang harus memberikan contoh yang sepatutnya, ya, bagaimana taat kepada Tuhan, karena kepada mereka lah Tuhan lebih banyak berkomunikasi. Pada mereka lah Tuhan banyak berhubungan, ya, menyampaikan kebenarannya. Misalnya seperti perempuan Samaria, perempuan Samaria juga yang di sumur Yakub, ya, yang berbicara dengan Yesus. Nah, itu juga, itu kan bukan orang Israel, tapi justru dia sesudah mengenal Yesus sebagai Mesias, sesudah tahu dia bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia langsung dengan penuh semangat memberitakan tentang Yesus yang ditemuinya, yang dikenalnya kepada semua orang di kampungnya, ya, dengan berani dia, meskipun dia bukan
perempuan yang baik sama seperti Rahab awalnya, tapi justru mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa hati mereka yang terbuka itulah yang diberkati oleh Tuhan. Bukan soal banyaknya pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Biar banyak juga mengetahui firman Tuhan, kalau tidak mempercayai kebenaran itu, ya Tuhan juga tidak memperhitungkan mereka sebagai pelayan-pelayannya. Nah, juga perempuan Kanaan yang minta tolong agar anak perempuannya disembuhkan, itu juga bukan orang Israel. Ya, yang Yesus katakan bahwa dia katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi perempuan Kanaan itu mengatakan, tolonglah Tuhan, bantulah saya. Ya, jadi maksudnya bahwa meskipun dia bukan keturunan Abraham, tapi Yesus Kristus punya kuasa untuk menyembuhkan dan memberikan berkat kepada perempuan itu agar dia tertolong, ya, karena dia tahu Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat. Nah, kemudian Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Ya, itu sebenarnya sangat boleh dikatakan tantangannya sangat berat gitu ya. Tidak semudah itu bangsa lain itu mendapatkan keselamatan atau mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi perempuan itu tetap dia bersikeras bahwa dia katakan, ya benar Tuhan. Ya, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, dan ini merupakan satu gambaran bahwa janji Tuhan kepada Abraham melalui keturunannya, orang-orang lain, bangsa lain akan memperoleh berkat, dan itu ditunjukkan oleh perempuan itu, perempuan Kanaan itu. Ya, dan akhirnya Tuhan memberkati dia. Gitu ya. Jadi kenapa gitu ya? Jadi kenapa bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal janji Tuhan, kenapa mereka malah yang lebih mudah mempercayai keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Itu maksudnya kira-kira. Kok orang Israel itu lebih suka membantah Tuhan gitu ya kan? Padahal mereka sudah lebih banyak tahu, tapi tidak lebih banyak percaya, tidak lebih taat gitu. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, nah kita lihat itu adalah merupakan kegagalan daripada sebagian besar orang Israel. Kegagalan mereka. Nah, coba saya ajak kita melihat lagi di Yohanes pasal 8 ya, di zaman Yesus Kristus. Itu paling nyata gitu ya, orang Israel itu membantah perkataan daripada Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 kita lihat ya. Oke, mari kita lihat. Yohanes pasal 8 ayatnya yang saya akan mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal 8. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari ayatnya yang ke berapa ini? Ayatnya yang ke-48, dari ayat 48. Oke. Kita lihat di sini ya. Ayat 48 dikatakan Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Itu ya kan? Mereka bilang Yesus itu orang Samaria, padahal dia lahir di Bethlehem gitu. Ya, ini sudah belagak pilon nih orang-orang ini nih ya, orang-orang Yahudi ini ya. Mengada-ada aja dan mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan gitu.
49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Itu kan sudah jelas sekali ya. Yesus membuktikan, Yesus mengatakan, menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Tapi kita lihat respon orang Yahudi ayat 52. Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mereka ini hebat dalam hal membaca kitab suci mereka, tetapi mereka sama sekali nggak ngerti kepada siapa nubuat-nubuat itu sebenarnya diarahkan. Itu adalah mengenai Mesias Yesus Kristus ya. Baik pengharapan Abraham juga adalah kepada Yesus Kristus, kepada Mesias. Dan juga nabi-nabi semua adalah mereka berfirman, mereka menyatakan firman Tuhan adalah untuk menegaskan bahwa semua pengharapan orang Israel itu akan disempurnakan oleh Mesias yang akan datang, Yesus Kristus. Tapi orang-orang Farisi ini, orang-orang Israel ini sengaja mengatakan bahwa Yesus itu kerasukan setan. Dia bilang Abraham sudah mati, nabi-nabi juga sudah mati. Jadi menurut mereka itu Tuhan tidak bisa lagi berfirman dengan orang yang lain gitu ya. Apalagi dengan Mesias. Jadi maksud mereka hanya percaya kepada nenek moyang, tapi tidak percaya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus ya. Bagaimana mereka bisa berkenan kepada Tuhan kalau mereka sendiri tidak percaya pada inti daripada nubuatan daripada perjanjian lama itu adalah kehadiran daripada Yesus Kristus juru selamat mereka ya. Nah, lalu jawab Yesus apa? 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya." Jadi mengenal Allah adalah menuruti firman-Nya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan mengenal Allah tapi mengabaikan atau menolak firman-Nya. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-56. "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Nah, ini membuat orang-orang Israel itu menjadi sangat geram gitu ya. Nah, karena tadi dikatakan Abraham itu sudah mati. Ya, masakan Abraham itu berguru kepada Yesus, padahal Yesus umurnya baru berapa tahun gitu ya. Nah, Yesus mengatakan bahwa Abraham sudah melihat hari-hari Yesus Kristus. Ya, artinya bahwa Abraham itu sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti dia akan hidup di hadapan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja, dan Abraham akan menerima janji yang akan datang, yaitu kota yang akan datang, ya. Kota yang mulia yang akan datang. Kita lihat ayat 57. "Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Nah, ya itu. Ya. Ibu saudara. Kemudian ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada."
Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Di sini Yesus menegaskan kealahannya, ketuhanannya kepada mereka, ya, bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa saja yang hadir di tengah-tengah mereka, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menjadi harapan mereka, ya. Dan tentunya Abraham menaruh harap kepada Mesias, kepada Yesus Kristus juga. Nah, sehingga dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, ya, kata Yesus, aku sudah ada. Nah, harusnya mereka apa? Harusnya mereka berpikir dan bertanya, ya, dengan baik. Lalu siapakah engkau? Kan begitu, ya. Nah, tapi mereka selalu mencari saja alasan untuk bisa menentang Yesus Kristus, menentang firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Pokoknya mereka bertanya itu bukan karena ingin mendapatkan jawaban, tetapi mereka bertanya hanya ingin menjebak saja, ya, menjebak Yesus Kristus supaya mereka makin nyata menolak apa yang menjadi kehendak daripada Allah yang disampaikan Yesus Kristus pada mereka. Nah, jadi dikatakan di situ, ya, di ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, coba itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Penjelasan apapun yang disampaikan, dasar memang orang-orang Israel ini adalah hatinya sudah sangat jahat, ya. Penjelasan apapun yang disampaikan, mereka akan mencari saja alasan untuk membantah apa yang disampaikan Yesus Kristus, ya. Itu adalah tipikal daripada orang-orang Israel yang menolak menerima kebenaran firman Allah. Nah, sama seperti sekarang ini juga, ya. Kalau kita sampaikan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa. Siapa yang percaya pasti masuk surga. Nah, pasti orang-orang akan mencari alasan untuk membantah. Mana mungkin, ya kan? Mana mungkin segala dosa diampuni? Ya, tidak mungkin, karena kita masih buat dosa tiap hari, macam-macam, ya kan? Nggak mungkin hanya iman yang menyelamatkan melalui iman. Harus juga ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Padahal sudah dijelaskan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apapun yang dijelaskan. Ya, Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, nanti akan dicari lagi alasan untuk membantahnya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, karena di sini Paulus kembali lagi tadi menegaskan di pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu adalah untuk menjadikan warning, menjadikan peringatan kepada kita bangsa-bangsa lain, jangan meniru sikap daripada orang Israel yang selalu membantah Tuhan saja kerjanya, ya, selalu melawan, memelintir saja perkataan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah strategi daripada setan, strategi daripada iblis untuk mengkelirukan iman orang-orang, ya, sama seperti iblis itu menjatuhkan pertama kali manusia di Taman Eden adalah dengan apa? Dengan memutarbalikkan firman. Ya, itu, ya. Jadi dan iblis sudah tahu itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengkelirukan manusia adalah membalikkan kebenaran, ya, mengkelirukan pengajaran, maka manusia akan langsung jatuh pada kekuasaannya. Dan itu yang dilakukan oleh iblis, ya, oleh ular itu di Taman Eden, ya, dengan memutarbalikkan perkataan Allah yang disampaikan kepada Hawa, kepada Adam. Tentulah Allah berfirman bahwa semua buah pohon di taman ini bisa, di Taman Eden ini bisa kamu makan, bukan? Gitu, ya. Padahal dia sudah tahu bahwa Tuhan mengatakan ada satu buah pohon yang tidak boleh, yang ada di tengah taman itu yang tidak boleh dimakan. Ya, iblis sudah tahu itu, tapi dia bilang semua. Nah, kemudian Hawa mengatakan, oh tidak, tapi tentang pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, kami tidak boleh makan dan tidak boleh raba. Padahal Tuhan tidak ada bilang tidak boleh raba, tidak boleh makan aja kan?
itu langsung nambahin gitu ya kan. Langsung ditambahin sama si Hawa firman Tuhan itu, dan disitulah kejatuhan dia. Nah sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat juga ya, orang-orang berbicara tentang keselamatan masuk surga. Ya, Alkitab bilang hanya oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi sekarang ini banyak orang membantah, oh tidak bisa, harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan gitu ya. Tidak mungkin, ya harus kerjakan keselamatannya. Kalau tidak dikerjakan bisa hilang keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, itulah strategi daripada iblis untuk menjatuhkan manusia. Ya, meskipun mereka tahu Alkitab, mereka berkhotbah dari mimbar-mimbar gereja. Ya, walaupun mereka itu sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi belum tentu mereka mempercayai kebenaran yang sesungguhnya. Dan bahkan mereka mungkin adalah orang-orang yang paling suka membantah kasih karunia Allah saat ini. Dan sama seperti bangsa Israel pasti menerima konsekuensinya, ya. Dan orang-orang Farisi seperti ahli Taurat juga, Saduki dan sebagainya, Yesus mengatakan apa? Kalau kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu akan mati dalam dosamu dan kamu akan binasa. Kenapa? Karena meskipun kamu keturunan Abraham, tidak secara otomatis kamu menjadi pewaris kerajaan sorga. Kecuali kamu percaya kepada Mesias, barulah kamu memperoleh janji hidup yang kekal dan segala berkat yang ada di dalamnya. Begitu ya. Nah sama juga dengan sekarang ini. Jangan berpikir kalau sudah rajin ke gereja, itu bagus. Tapi ya sudah rajin berdoa, bagus. Ya, sudah rajin membaca Alkitab, bagus. Ya, sudah rajin berbuat baik, bagus itu. Tapi jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah alasan untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak. Ya, sekarang ini keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan, tetapi keselamatan masuk surga saat ini adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati, ya, mengampuni segala dosa. Dan darahnya tercurah menguduskan manusia sekali untuk selama-lamanya. Yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bukan orang yang berbuat baik yang diselamatkan, tapi orang yang percaya. Ya, Yesus sendiri mengatakan apa? Aku datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar, tapi menyelamatkan orang yang berdosa. Karena apa? Karena tidak ada yang benar seorang pun. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kita tidak membantah Injil kebenaran ini. Amin. Injil Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita selalu bersyukur, berterima kasih kepadanya atas firman kasih karunia, keselamatan hidup yang kekal, dan juga segala berkat rohani yang dikaruniakan kepada kita. Kita bersyukur, kita menerimanya dengan hati yang terbuka, sebab iman timbul dari pendengaran. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita pun semakin dikuatkan, dan kita pun semakin disanggupkan untuk melayani Tuhan kita, sebagaimana yang Dia inginkan, supaya kita semua diperlengkapi orang-orang kudusnya. Sampai kita semua mencapai tingkat pertumbuhan iman dan kedewasaan yang penuh di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa melayani pekerjaan Tuhan di dalam tubuh Kristus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir, garis finish. Dan sekarang padaku sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil. Tuhan pasti memperhitungkan jerih payah daripada setiap orang yang percaya, yang selalu setia memberitakan kebenarannya, dan yang selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan yang selalu setia juga hidup di dalam persekutuan orang-orang kudus, orang-orang yang benar, untuk hidup saling mengasihi sebagai sesama anggota tubuh Kristus.
Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus karena kita terus dibimbing, terus diarahkan untuk maju, ya semangat terus, ya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sebab besarlah upahmu di surga dan damai sukacita yang daripada Allah selalu menyertai kita. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan selalu hidup di dalam damai sejahteranya. Diberkatilah semua saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini Engkau telah menyapa kami lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang membantah kebenaran firman Tuhan, tetapi kami adalah orang-orang yang membuka hati selebar-lebarnya untuk diisi dan dipenuhi dengan hikmat surgawi. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang terus-menerus disampaikan, maka kami akan terus dikuatkan dan pikiran kami akan terus diteguhkan, roh kami terus akan dimampukan untuk terus siap untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik, dan terutama bagaimana kami memberitakan agar keselamatan ini sampai kepada semua orang, karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Melalui setiap orang-orang kudus-Mu, banyak orang yang terpanggil untuk datang kepada kebenaran kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk pagi hari menyambut segala kebaikan Tuhan. Dalam segala tanggung jawab kami percaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu, Bapak ya. Tuhan memberkati. Kita ketemu besok lagi dan kita akan lanjut dengan doa syafaat ya. Terima kasih.